Udah kelihatan? Sudah, Mbak. Nanti kalau saya nanya, langsung jawab aja, nggak usah raise hand ya. Ingat, kenalan dulu, baru jawab pertanyaannya. Asistensi 1, dasar pemrograman, algoritma, dan flowchart. Dari teman-teman, ada yang tahu apa itu bahasa pemrograman? Atau teman-teman tahu nih, kira-kira konsep bahasa pemrograman itu apa sih? Gitu. Apa sih bahasa pemrograman? Yang teman-teman tahu aja. Ayo, make it fish. Menjawab, Mbak. Nama saya Bima Harapan. Boleh. Kalau dari saya, bahasa pemrogram itu sebuah instruksi untuk memerintah komputer untuk menjalankan fungsi tertentu. Terima kasih, Mbak. Sebuah instruksi. Iya, Mbak. Oke, ada yang mau nambahin? Udah kali ya. Sebelumnya makasih nih Bima udah bantu jawab. Coba saya bantu jelasin lebih lanjut terkait bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu benar instruksi, notasi yang digunain untuk komunikasi sama komputer. Jadi biar komputer ngerti yang kita mau, komputer pakai bahasa yang namanya bahasa pemrograman. Kalau kita kan komunikasi sama manusia ya pakai bahasa manusia ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa ibu, bahasa. Nah, kalau kita mau komunikasi sama komputer, kalau kita mau minta tolong sama komputer, ngasih perintah sama komputer, itu pakai yang namanya bahasa pemrograman. Nah, kalau untuk jenis bahasa pemrograman itu ada dua, ada bahasa tingkat rendah sama bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat rendah biasanya cuma beberapa manusia yang ngerti. Jadi kayak beberapa orang yang benar-benar mempelajari bahasa itu, kayak contohnya bahasa assembly, yang bakalan paham terkait bahasa tingkat rendah ini. Nah, tapi ada juga bahasa yang memudahkan kita untuk mengerti bahasa pemrograman yang disebut juga bahasa tingkat tinggi. Di mana bahasa ini tuh berorientasi sama manusia. Kenapa? Karena biasanya itu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi saya belum nemu sih yang bahasa Indonesia. Biasanya pakai bahasa Inggris ya, kayak Python. Teman-teman udah belajar kan ya terkait Python di semester kemarin. Nah, itu kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi itu yang berorientasi ke manusia. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau lanjut, bilang lanjut. Boleh lanjut, Mbak? Oke. Sintaks sama semantik. Ada yang mau bantu jawab? Apa sih sintaks? Apa sih semantik? Gimana? Atau kalau misal belum tahu Mbak, nggak apa-apa. Bilang aja, maaf Mbak belum tahu apa ya. Nanti bisa saya langsung jelasin. Kayaknya belum tahu ya, langsung aja lanjut. Sintaks sama semantik. Sintak itu kayak kumpulan aturannya, kayak sebuah kata, kayak if, elif, else, integer. Nah, itu sintaks. Tapi kalau semantik itu kayak kalimatnya. Kayak integer nilai 10. Nah, kalau misalnya sintak itu kayak kata-katanya, kalau semantik itu kayak kalimatnya. Kalau sintak itu kayak aturan-aturannya, kalau semantik itu kayak pengertian penjelasan dari programnya, kalimatnya intinya gitu ya. Sintak kata, semantik kalimat. Gitu cara gampangnya. Interpreter dan compiler. Ada yang tahu interpreter dan compiler? Gimana? Belum tahu? Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau emang belum tahu, nggak apa-apa. Saya coba jelasin dulu ya. Interpreter sama compiler itu dua-duanya sama-sama penerjemah untuk bahasa pemrograman. Bedanya apa ya Mbak interpreter sama compiler? Interpreter jatuhnya lebih simpel karena dia langsung secara baris, langsung secara mengurut di apa ya? Ditransparasiin. Jadi kayak misal kalau dia ada error, dia langsung nunjukin per baris. Kayak misal Python. Teman-teman udah pernah pakai Python belum ya? Itu kan kalau misal ada salah penulisan, dia langsung nunjukin error kan di satu baris.
Ya, itu namanya interpreter. Tapi kalau compiler biasanya itu lebih kompleks karena dia pakai object code. Nah, ini kita di sini nggak pelajari terkait compiler, karena biasanya compiler pakai bahasa C++ ya, teman-teman. Ini biasanya lebih kompleks dan lebih lama, tapi ketika dia udah jadi, itu jatuhnya bisa lebih cepat kalau untuk compiler. Lanjut, algoritma. Sebelumnya, dari interpreter, compiler, sintaks, semantik, ada yang mau ditanya dulu? Memang nggak ada suaranya. Apa di saya doang ya? Dari saya cukup, Mbak. Bisa lanjut. Oke, lanjut ya, teman-teman. Algoritma. Udah ngerjain LKP kan? Ayo, algoritma adalah bla 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 bla. Siapa mau jawab? Boleh. Oke, makasih banyak nih Alfa. Lengkap banget jawabnya. Urutan langkah logika. Secara urut, secara tersusun. Itu yang disebut algoritma. Algoritma harus punya awal sama akhir. Gimana nih maksudnya Mbak? Harus punya awal sama akhir. Jadi algoritma itu harus ada kata mulai sama harus ada kata selesai. Algoritma harus berhenti mengerjakan serangkaian tugas. Nah, jadi jangan sampai algoritma itu tak terhingga, nggak ada kata selesai, nggak ada kata mulai. Jadi nggak tahu ya untuk yang baca nih, ini algoritmanya udah mulai belum ya? Ini algoritmanya udah selesai belum ya? Kan nggak tahu ya. Jadi harus ditandain awal dan akhirnya dengan mulai dan selesai. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat sehingga sehingga tidak memiliki arti ganda. Paham nggak nih teman-teman maksudnya? Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Ada yang mau berpendapat? Mungkin langsung saya jelasin aja ya. Gak apa-apa? Atau ada yang masih mau mikir dulu? Oke, nggak apa-apa, langsung dijelasin aja. Gimana caranya si algoritma ini nggak memiliki arti ganda? Contohnya gini. Diana mau membeli balon warna itu. Itu misal Hardi disuruh gitu. Hardi tolong belikan Diana balon warna itu ya. Hardi paham nggak Diana mau balon warna apa? Enggak, Mbak. Hah? Warna itu? Iya, paham nggak? Warna itunya warna apa? Nggak paham kan? Nah, itu yang dimaksud makna ganda. Jadi harus jelas algoritma tuh. Jadi kayak, Hardi tolong belikan Diana balon warna merah ya. Itu jelas kan? Dia nggak akan punya makna ganda. Dan Hardi sebagai yang disuruh, sebagai yang baca dari perintahnya itu, tetap ngerti maksudnya. Kalau Diana mau balon warna merah, itu yang disebut makna tidak ganda. Tidak memiliki makna ganda. Nah, itu maksudnya gitu. Paham, teman-teman? Oke, satu lagi, algoritma. Ini harus ditekenin ya, teman-teman. Algoritma itu ada 3 caranya. Teman-teman bisa pakai bahasa, bisa pakai grafik, bisa pakai kode. Yang pertama pakai bahasa, biasanya kalau dari saya bikin algoritma pakai bahasa itu di Word gitu, di Notepad itu pakai bahasa kayak secara bahasa Indonesia, itu namanya algoritma pakai bahasa. Kalau pakai grafik, biasanya itu pakai flowchart, kayak gitu. Kalau kode, pakai pseudocode, pakai VS Code, pakai Python, itu secara kode penulisan algoritmanya. Ciri-ciri algoritma, input, output, finiteness, definiteness, effectiveness. Input. Algoritma, itu nggak apa-apa kalau dia nggak punya input sama sekali. Makanya disebut suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih input. Jadi kalau dia punya inputnya 0 doang, itu juga nggak apa-apa. Terus gimana dong Mbak ngeprosesnya kalau nggak ada input? Ada yang dinamain basis data. Basis data itu nyimpen input-input yang lama, jadi kita nggak perlu masukin input lagi untuk ngeproses. Jadi masih bisa kalau misal suatu algoritma itu nggak ada inputnya sama sekali. Kalau output, algoritma itu harus ada outputnya. Kenapa? Gini, teman-teman kalau nyelesain masalah, ada tujuannya kan? Kalau misal teman-teman nggak ada tujuannya,
jatuhnya kayak bukan nyelesain masalah dong, kayak muter-muter. Nah, algoritma nggak boleh gitu. Algoritma harus punya minimal satu, atau bisa lebih outputnya. Output itu kayak keluaran ya, output itu tujuan. Fitness, keterbatasan. Yang kayak udah dijelasin tadi, algoritma itu nggak bisa yang namanya tak terhingga, nggak selesai-selesai, itu nggak bisa. Jadi harus ada mulai dan akhir, selesai. Harus ada mulai dan selesai. Itu yang disebut keterbatasan. Kalau kepastian, itu kayak yang tadi saya contohin pakai balon. Harus pasti, nggak punya makna ganda. Kalau efektif, misal ya, bayangin nih, kalian mau bikin nasi goreng. Kira-kira teman-teman bakal bikin algoritma yang beli bahannya itu di luar kota atau di depan rumah? Rumah, Mbak. Ayo. Kenapa? Depan rumah, Mbak. Depan rumah kan ya. Itu namanya efektivitas. Kayak gitu. Sampai sini ada yang dibingungin terkait algoritma? Ada yang mau ditanya dulu? Aman? Aman? Dari saya aman, Mbak. Oke, lanjut nilai dan variabel. Ada yang tahu? Apa sih nilai, apa sih variabel? Kalian pasti pernah dengar dong ya, nilai dan variabel. Gak apa-apa, coba jawab aja. Setahu kalian. Mbak, kalau di matematika nilai itu kayak gini, variabel itu kayak gini, itu gak apa-apa. Misal, Mbak, setahu saya nilai itu gini, variabel itu gini. Izin menjawab, Mbak. Boleh? Nama saya Diana. Nilai itu huruf atau angka, kalau variabel itu suatu wadah yang menampung nilai-nilai tertentu. Gitu. Benar. Makasih ya Diana. Kurang lebihnya benar. Nilai itu huruf atau angka, variabel itu wadah. Tapi simpelnya gini. Variabel itu wadah, nilai itu yang ada di dalamnya. Kayak contohnya folder. Misal kalian punya folder film Harry Potter nih. Kalian kalau misal mau cari Harry Potter, film-film seri-seri Harry Potter, kalian pasti nyari folder yang judulnya Harry Potter kan? Nah, variabel itu foldernya. Kalau nilai itu file-filenya gitu. Bingung nggak ya kalau saya contohin pakai folder sama file? Cukup kebayang terkait variabel dan nilai? Cukup kebayang, Mbak. Yang lain juga kebayang ya? Oke, lanjut. Struktur dasar pemrograman. Ini juga ada di LKP-nya teman-teman kemarin kan ya. Ada yang mau coba bantu jawab? Ingin menjawab, Mbak. Nama saya Maureen Christmas. Struktur dasar algoritma ada 3, ada struktur urut, Tapi kalau misalnya struktur pemilihan, struktur pemilihan ini dia akan punya 2 kondisi di mana dia bisa iya, di mana ia bisa tidak. Misal saya contohin gini. Siapa ya? Mauren, apakah kamu mau membeli nasi goreng misal? Jika iya, Mauren akan pergi ke tukang nasi goreng. Jika tidak, Mauren akan tetap di rumah. Itu kan ada 2 kondisi kan? 2 kondisi di mana Mauren akan membeli dan di kondisi di mana Mauren tidak akan membeli. Paham? Lanjut, repetition atau pengulangan. Pengulangan ini muter-muter ya, tonton. Kayak contoh deh di sini, apakah ditampilkan kurang dari 10? Nah, misal dia masih ditampilin 5 kali, berarti dia kan ke iya ya, karena dia masih ditampilkan kurang dari 10. Nah, nanti bakalan terus ketampil tulisan tampilkan belajar. Nah, tapi kalau misal dia udah 10 kali, karena ini kurang dari 10, ya, karena ini kurang dari 10, maka dia akan ke tidak. Gitu. Jadi cuma muter aja sih kalau untuk yang pengulangan. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini?
Sebelum ke Dari sorting. saya cukup, Mbak. Oke, dari sorting ada yang mau bantu bacain? Bentar deh, kayak saya jelasin dulu sedikit. Kalau sorting itu intinya ngurutin ya, ngurutin dari yang terbesar atau disebut descending atau dari yang terkecil disebutnya ascending. Intinya cuma itu, sorting itu ngurutin. Dari yang terbesar bisa, dari yang terkecil juga bisa. Nah, dari jenis-jenis sorting, ada teman-teman yang mau bantu saya buat bacainnya? Gantian nggak apa-apa, ada banyak kok. Izin menjawab, Mbak. Saya Diana, saya boleh bantu jawab kah? Membacakan maksud saya. Boleh, boleh. Ini bacanya ke sampingnya atau ke bawah? Ya, samping. Bubble short, penukaran data secara terus-menerus. Oke, baik, Mbak. Jenis sorting pertama ada bubble short, pengurutan data, penukaran data secara terus-menerus hingga tidak ada lagi perubahan pada iterasi. Keterangannya sederhana, cocok untuk pengurutan data dengan elemen kecil telah terurut. Bisa dilanjutkan, teman-teman? Lanjut. Mungkin saya akan menunjukkan yang di bagian selection short. Di pengurutan datanya memilih elemen dengan nilai paling kecil atau besar dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen pada indeks ke I. Lalu keterangannya, operasi pertukaran hanya dilakukan sekali pada waktu elemen sehingga waktu pengurutan dapat ditekan. Ada 3 lagi, ayo. Siapa mau bantu? Saya bantu jawab dulu, Mbak. Izin jawab, nama saya Bima Harapan dulu. Saya akan membaca heap sort. Itu adalah pengurutan data menggunakan metode heap tree dengan konsep nilai key pada node child tidak lebih besar daripada nilai key pada node parent. Keterangannya adalah kompleksitas waktu yang sangat baik. Lanjut. Izin melanjutkan, nama saya dari sebagian ingin membaca tentang merge sort. Pengurutan datanya, pembagian struktur data menjadi sub-array hingga hanya terdapat satu elemen pada sub-array. Lalu dioperasi satu persatu menjadi array. Keterangannya, kompleksitas waktu tergolong efisien. Terima kasih. Oke, makasih. Lanjut lagi terakhir. Siapa belum mau Ren ya? Quick sort mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu membagi bagian kiri dan kanan pivot. Keterangannya sederhana dan memiliki kompleksitas waktu sangat baik. Oke, makasih ya teman-teman udah dibantu bacain terkait jenis-jenis sortingnya. Di sini mungkin saya bakal kasih satu contoh dari sortingnya. Jadi next algoritmanya nggak usah deh ya, langsung aja ke contohnya biar teman-teman paham. Ceritanya ini insertion short. Ada pembanding, pertama dibandingin dulu 6 sama 5, kecilan yang mana nih gitu. Oh ternyata kecilan yang 5. Terus dibandingin lagi 3 sama 6. Kecilan yang mana? Kecilan 3. 3 sama 5 kecilan mana? Kecilan 3. 3-nya taruh. Dari yang satu lagi, 1 nih. Sama 6 kecilan mana? Kecilan 1 sama 5, kecilan 1 sama 3, kecilan 1. Itu cara insertion short. 8 sama 6, oh gedean 8, lanjut. 7 sama 8, oh gedean 8. Kebayang teman-teman terkait contohnya? Kebayang ya? Kebayang, Mbak. Bisa atau ada yang mau ditanyain dulu? Dari saya cukup, Mbak. Oke. Dari yang lain? Cukup juga? Dari saya cukup juga. Dari saya juga cukup, Mbak. Flow chart. Jeng, siapa tahu flow chart?
Ada juga loh di LKP. Menjawab Mbak, nama saya Bima Harapan 0670. Flowchart itu adalah simbol gambar yang menunjukkan suatu aliran yang menunjukkan suatu fungsi. Kayaknya itu. Seperti itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Benar, untayan simbol gambar menunjukkan aliran. Flowchart itu juga salah satu cara penulisan algoritma. Tadi di awal udah saya notiskan, cara penulisan algoritma itu ada 3. Ada yang ingat apa aja cara penulisan algoritma? Ayo. Secara ini, secara flowchart, secara Grafik ya. Saya menjawab Mbak, saya Diana. Diagram atau grafik. Saya satunya lupa Mbak. Izin secara bahasa. Oh iya. Bahasa Mbak. Iya, bahasa grafik. Satu lagi apa? Grafik itu yang flowchart ya Diana, aku lurusin. Yang pakai VS Code, apa sih sebutannya? Secara apa? Pakai apa ya? VS Code. Udah lupa nih teman-teman, yakin. Secara bahasa biasa pakai Word, secara grafik biasa pakai flowchart. Satu lagi pakai VS Code, Python, secara pseudocode. Secara pseudocode ya teman-teman. Secara kode, ya emang agak susah sih pengucapannya, jadi semoga ingat teman-teman. Oke, bisa dilanjut terkait flowchart. Ada pedoman untuk menulis flowchart. Mungkin karena teman-teman udah dapat mata kuliah Alprok, mungkin udah sedikit paham terkait pembuatan flowchart ya. Harus ada mulai dia dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Dari sini ke bawah, terus ke kanan. Ke sini, ke sini, itu namanya flowchart. Terus kegiatan di dalam flowchart harus dijelaskan dengan jelas, iya dong. Jangan sampai punya makna ganda, itu intinya. Harus ditujukan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Gimana caranya? Pakai simbol mulai sama pakai simbol selesai. Terus masing-masing kegiatan di dalam flowchart sebaiknya menggunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Gimana caranya? Intinya nggak usah memiliki makna ganda. Jangan sampai memiliki makna ganda, harus mewakili suatu pekerjaan yang ketika terus kegiatan di flowchart harus dalam urutan yang tepat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Teman-teman mau bikin apa ya? Tadi contoh saya apa sih? Nasi goreng ya. Mau bikin nasi goreng. Urutannya itu kalian masak dulu atau beli bahan dulu? Boleh. Beli bahan dulu kan. Nah, urutannya juga harus tepat ya. Itu yang disebut urutannya harus tepat. Terus kegiatan yang terpotong dan akan di tempat lain harus ditujukan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Gimana? Teman-teman bayangin A4. A4 itu kan cuma segini ya, misal cuma segini. Ini nggak tahu sih ini A berapa. Ini pokoknya inti A4 misal cuma segini secara landscape. Terus mulai kan dari sini. Terus kalau misal nyampe sini ternyata belum selesai, itu bisa pakai simbol penghubung yang namanya on page connector yang bulat. Terus di sini kasih on page connector A, di sini kasih on page connector lagi A buat penghubung, terus baru lanjut lagi langkah selanjutnya. Intinya kayak gitu terkait flowchart. Kebayang nggak ya? Oke. Simbol-simbol flowchart. Oke, mantap. Ayo, simbol flowchart. Ini ada tanda tanyanya. Siapa mau jawab? Banyak kok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu orang boleh 3. Oke. Bentar, satu dulu. Siapa dulu? Bima dulu deh. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Bima Harapan 0670. Saya akan menjawab yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu adalah simbol terminal. Itu tanda untuk awalan atau tanda untuk akhiran. Biasanya dimulai atau selesai. Seperti itu. Terus yang kedua itu on page connector. Itu fungsinya kayak indikasi titik hubung antara kebagian lain yang masih terputus dalam satu halaman.
Tapi bedanya dengan off-page connector yang ketiga adalah indikasi titik hubung ke bagian lain yang dia beda halaman, seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, benar. Benar. Siapa mau lanjut? 456 atau mau ngacak? Mau yang mana? 3 udah. Oke. Halo? Apakah Aufa sudah kembali? Iya, kenapa? Iya, putus-putus tadi baru yang 1, yang nomor 4. Bisa lanjut aja, nomor 5. Oke, benar, Aufa. Yang keempat itu disebut preparation atau initialization, tapi bisa juga disebut deklarasi. Biasanya itu buat diketahui gitu. Misalnya diketahui alas A sama dengan alas, T sama dengan tinggi itu pakai preparation. Terus ada data ya, data untuk input sama output. Biasanya dipakai buat output sih, untuk keluaran. Terus ada proses yang ini nih. Ini biasanya buat mengindikasi proses. Ada yang mau lanjutin? Ini mau ngajak juga boleh. Saya mau jawab, Mbak. Nama saya Diana. Boleh, Diana. Yang nomor predikat atau nested process itu untuk mengindikasikan subprogram. Berikutnya ada manual operation, mengindikasikan operasi yang dilakukan secara manual. Terus yang terakhir ada manual input, mengindikasikan masukan manual menggunakan input device. Terima kasih. Oke, keren. Makasih, Diana. Ada yang mau lagi? Ada yang mau jawab lagi? Saya izin menjawab, Mbak. Saya Maurin. Oke, Yang ke-10 itu ada card, fungsinya untuk mengindikasikan penggunaan card reader. Yang ke-11 ada database atau repository, itu untuk mengindikasikan penggunaan media penyimpanan basis data. Yang ke-12 display, itu untuk mengindikasikan proses penampilan informasi untuk dibaca atau dilihat dari layar monitor. Oke. Ini ada sisa 3, aku request dibagi 2 deh. Siapa dulu? Mau Hardi dulu atau Gian dulu? Izin menjawab, Mbak. Oke, Gian. Untuk yang nama saya Gian, saya ingin melanjutkan yang ke-13. Ya, yang 13 itu yang ini. Namanya report. Yang ini ya? Iya, Mbak. Oke. Namanya report. Keterangannya mengindikasikan proses pencetakan laporan untuk dibaca atau dilihat user menggunakan printer atau plotter. Oke. Mau satu lagi? Nanti yang ini Hardi. Boleh deh. Aku request ya Hardi. Saya lanjutkan. Yang ke-14 itu namanya decision. Keterangannya mengindikasikan percabangan alternatif operasi dengan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria atau kondisi. Oke, benar, teman-teman keren. Satu lagi, ayo. Panah nih, apa sih namanya? Data apa sih? Nama saya Hardi. Yang panah itu namanya annotation. Ya. Itu fungsinya mengindikasikan hubungan presidensi antar operasi atau alur urutan operasi, Mbak. Oke, teman-teman udah benar semua ya, terkait simbol-simbol dari flowchart-nya. Mungkin kalau sekarang belum hafal, nggak masalah. Nanti seiring berjalannya waktu, pasti teman-teman bakal hafal sendiri kalau udah terbiasa bikin flowchart. Oke, jenis-jenis flowchart.
Bentar, udah kebuka ya, lupa. Ada yang mau nanya, ada yang mau jawab? Tadi udah ke-spill sedikit loh. Kayaknya belum pada tahu ya. Coba deh saya jelasin. Ada yang namanya flowchart system, sama ada yang namanya flowchart program. Bedanya apa sih, Mbak? Biasanya, kalau flowchart system itu dibuat sebelum programnya dibuat. Jadi jatuhnya tuh lebih general, yang kita bayangin aja, prosesnya itu nggak yang secara rinci, rumusnya bakal kayak gimana, enggak. Tapi secara general aja gimana nantinya teman-teman nyelesain masalah dari algoritma yang udah teman-teman bikin. Jadi flowchart itu cuma, misal teman-teman udah dapet nih algoritma secara deskriptifnya ya, algoritma secara word-nya, secara bahasanya udah dapet, udah selesai. Itu teman-teman tinggal salin ulang dalam bentuk grafik, gitu aja sih. Itu kalau flowchart system. Tapi kalau flowchart program, jatuhnya lebih rumit. Kenapa? Karena teman-teman harus bikin program dulu nih, baru bisa bikin flowchart program. Karena dari flowchart program, teman-teman harus benar-benar kayak programnya. Misal ada section di mana dia menginput ini secara integer, secara string, atau apa, itu juga harus dirinciin di flowchart program. Kurang lebih kalau contohnya gini, biasanya flowchart system tuh pakai bahasa kita ya, kayak masukkan alas, masukkan tinggi, kalikan nilai alas dan tinggi, bagi hasil perkalian dengan 2, tampilkan luas segitiga. Tapi kalau misalnya flowchart program, dia udah pakai bahasa program, udah pakai input alas, input tinggi, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, baru di print luas. Gitu. Kebayang? Ada yang mau ditanyain terkait flowchart? Udah aman banget. Oke, dari seluruh rangkaian asistensi, ada yang mau ditanyain? Dari saya enggak, Mbak. Kalau untuk LKP-nya ada yang dibingungin kemarin ngerjain? Ada yang mau dibahas bareng-bareng? Izin bertanya Mbak, nama saya Bima. Boleh. Iya. Sebenarnya mungkin agak receh mungkin, tapi saya agak mau bertanya dulu Mbak. Kalau Iya, di boleh. dalam flowchart itu kan di datanya itu kan indikasinya itu untuk masukin kayak ngelakuin sesuatu kan Mbak, di yang gambar kejar genjang. Yang mana? Nah itu kalau misalnya kan tadi tuh di program flowchart itu kan kayak ada tulisan doang Kak, Mbak kayak input tinggi gitu kan. Cuman kalau saya Iya. kayak nulis tinggi doang itu boleh nggak sih Mbak? Nulis tinggi doang boleh nggak ya? Boleh. Ibaratkan itu udah mengindikasikan input kan ya, udah mengindikasikan input dan output. Tapi biasanya kalau semisal kamu mau menggunakan yang jejer genjang itu sebagai input, kalau saya sih nyaraninya bikin input itu pakai yang manual input. Pakai yang, teman-teman tahu nggak simbol yang manual input? Yang gini. Intinya gini deh, sorry ya kalau jelek. Nah, ini manual input. Nah, kalau untuk jejer genjang, itu biasanya dipakai di output. Untuk membedakan. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman di sini mau masukin tinggi doang, nggak apa-apa, tapi bisa aja dia punya makna ganda. Tinggi apa? Ngapain ini tingginya? Gitu loh. Jadi kalau saran saya, mendingan dikasih tambahan masukan tinggi gitu. Input tinggi gitu. Jelas, Bima? Jelas Mbak, terima kasih. Oke, makasih juga. Ada teman-teman yang lain? Mungkin LKP-nya kemarin ada yang bingung atau tadi saya ngejelasin asistensi agak muter-muter, bingung atau ada yang kurang jelas? Mbak, saya bertanya, nama saya Diana. Ya. Saya mau nanya soal post-test lusa. Itu apakah ada Zoom atau hanya via YouTube saja, Mbak? Post-test ya? Kalian maunya ada Zoom apa enggak? Aku tahu kalian nggak mau ada Zoom kan, jadi nggak ada Zoom kok teman-teman.
Nggak ada. Kalau nyontek jangan sampai ketahuan, tapi jangan nyontek sih saran saya. Oke? Oh iya, ngomong-ngomong praktikum post-test, ada yang kesulitan nggak download ininya, aplikasinya? Izin tanya Mbak, Kenapa? saya nggak bisa install Microsoft Visio. Kenapa tuh? Karena pas saya install, ada kata dia nggak match sama ini Microsoft Office Student saya 2019. Kamu student nggak? Home student nggak? Iya, home student, bukan 365. Coba download yang 2013 ya. Di 2013. saya kan juga, iya, laptop saya kan home student kan. Terus kemarin saya coba yang 2016 download nggak bisa. Nah, coba yang 2013 sih bisa. Kalau misalnya nggak bisa, Mbak, Coba dulu. ntar lapor ke Nanti Mbak saya ya, Mbak. cariin solusi lagi. Iya. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Oke. Kalau nggak bisa PC aja ya. Nanti coba saya bantu cariin solusinya. Baik, Mbak. Yang lain aman? Kalau yang tadi Visio itu di Mac juga nggak support, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Iya, nggak support emang kalau Mac. Padahal laptop bagus ya. Pakai ini sih. Sebenarnya teman-teman saya yang pakai Mac biasanya pakai web. Ada web buat flowchart gitu. Nanti coba saya kirimin deh link terkait webnya ya, saya cari dulu. Kamu pakai Mac tak? Izin menjawab, Mbak. Nama saya Bima. Sebenarnya saya Ya. ada 2, cuman Wow. yang tidak gitu. Ya, makasih, Mbak. Cuman Maaf. yang Ya, satunya cuman yang bisa ada- nggak? Yang satunya bisa sih, Mbak. Cuman kan ya di sini udah yang satunya lagi tuh agak full dengan storage-nya gitu, Mbak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Di Mac itu emang nggak support ya. Jadi kalau misal kamu pengen tetap pakai Visio yang bisa mudahin kamu ngikutin praktikumnya gitu kan. Kan dari asisten juga nyontoinnya pakai Visio kan. Nah, itu mungkin kamu bisa meminimalisir storage di laptop kamu yang satunya nih yang nggak ada Mac. Tapi kalau kamu bisa adaptasi sama website flowchart itu nggak apa-apa kalau kamu tetap mau pakai website. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Aman yang lainnya? Ada yang mau keluh kesah lagi? Oke, cukup ya asistensinya. Saya mau nanya yang lain, boleh kan? Boleh, saya mau nanya yang lain, saya stop share dulu. Boleh, Mbak. Stukas tadi. Oke. Clear ya, OKP clear ya. Stukas nih, Stukas. Kalian dapat Stukas yang mana? Ayo dicari, udah dibaca belum? Wah, belum nih. Sekilas saya baca soal sistem kasir gitu nih, Mbak, kalau nggak salah. Sistem apa? Ini kayaknya dia menjawab yang lengkap ya, Mbak. Oke. Baik, Mbak, izinkan saya menjawab. Nama saya Diana. Untuk kelompok 28 dapat perhitungan pembelian puding pada program kasir ICL puding. Oke, kita bikin struk ya outputnya. Outputnya struk. Tapi itu kayaknya rumit di diskonnya deh. Ya kan, rumit di diskon. Jadi teman-teman dibaca, mulai dikerjain dari sekarang nih. Karena deadline-nya Sabtu kan. Kebetulan saya mau ada acara di hari Sabtu, Jumat Sabtu. Jadi teman-teman sebisa mungkin besok atau nanti malam mungkin mau udah mulai konsultasi, nggak apa-apa. Nggak maksa. Misal mau nanya-nanya dulu alurnya, nggak apa-apa. Takutnya saya slow respon di hari Sabtu. Ada ini. Gak usah, nggak jadi deh, ntar kalian tahu lagi. Stukas aman ya? Ada yang mau ditanya dulu Stukasnya? Atau mau nanya yang lain? Aduh. Boleh, mau nanya apa? Saya udah makan belum? Iya dong. Karena kan baru mulai praktikumnya besok. Jadi videonya baru di-upload besok.
Iya. Ih, keren banget kamu udah buka-buka linknya. Oke, mantap. Postesnya udah ditutup belum ya? Kan ada link postes ya? Bentar deh saya cek dulu. Kayaknya udah deh. Ya deh kayaknya apa-apa. Terus timeline kalian sering-sering cek ya timeline. Kalau bisa dari Diana mungkin mau bikin Google Calendar buat teman-temannya. Jadi buat reminder aja gitu, gak apa-apa. Terserah sih, terserah atau mau nge-remind tiap saat di grup juga nggak apa-apa. Terus konsultasi tadi udah ya, jangan mepet. Sering cek akun Instagram, ICL, Line, website, Google Classroom, itu penting banget kalian harus sering cek. Sanksi-sanksinya juga dibaca, jangan sampai kalian ngelanggar ya. Karena kan kayak kalau pemotongan nilai sayang banget ya. Kalau misalnya cuma sanksi bikin resume, bikin poster sih nggak apa-apa. Kalau pengurangan nilai tuh kayak sayang banget gitu. Nyesek sih di akhir. Kayak kalian misal bisa dapat A nih, terus tiba-tiba di pengurangan nilai 20%. Terus tiba-tiba jadi B kan sayang ya. Jadi diminimalisir seminimalisir mungkin, seminimal mungkin. Terus kalau ngechat saya, oh iya nggak apa-apa. Kenapa kamu panik banget ya? Santai. Kenapa, Bima? Izin bertanya Mbak, boleh? Tapi maaf memotong Mbak. Kami agak kurang mengerti, bukan kami, maksudnya saya agak kurang mengerti, ini stukasnya ini dibikin apanya ya Mbak ya? Maksudnya bikin programnya atau bikin seperti flowchart gitu Mbak? Kalian udah ngerjain LKP nomor 7 kan? Dibikin kayak gitu. Algoritma sama flowchart-nya aja. Programnya nanti aja, nggak usah pusing sekarang. Algoritma flowchart dulu aja, santai. Oh, kalau saran saya kalian kerjain algoritmanya dulu. Nanti misal algoritma udah saya ACC nih, oh ini udah bener nih, udah fix bener algoritma. Ya udah kalian bisa lanjut flowchart. Jangan algoritma jalan bareng flowchart, takutnya ketika algoritma ada revisi, flowchartnya harus revisi juga, terus kayak pusing kan ngemindahin simbol-simbolnya. Ribet. Tapi itu saran aja ya, kalau teman-teman lebih nyaman langsung dua-duanya sih juga nggak apa-apa. Gimana? Baik Mbak, paham. Terima kasih Mbak. Yang lain? Izin tanya Mbak. Boleh. Ntar setelah algoritma sama flowchart, ini bakal lanjut gitu nggak Mbak? Ntar coba bikin codingnya, terus bikin programnya dari studi khusus kami. Atau cuma sebatas harus bikin algoritma atau flowchart-nya aja? Kalau untuk deadline yang besok, yang Sabtu besok, kalian fokus ke algoritma sama flowchart-nya aja. Gitu. Kalau deadline-deadline selanjutnya nggak tahu ya. Kan belum ada di Google Classroom. Kalian nggak usah pusingin yang lain dulu, santai. Kita belajar pelan-pelan, satu-satu, satu persatu. Dulu waktu mata kuliah Albruk sama siapa dosennya? Jawab Mbak, nama saya Bima, saya bareng Bu Widya. Bu siapa? Widya. Bu Wida. Wah. Pantesan nggak kenal Bu Widya siapa? Bu Wida. Yang lain sama Bu Wida juga? Sama Mbak. Kalau mantan kelas saya dulu Mbak, sama Bu Wida sama Bu Tin. Satunya siapa? Bu Tin ya namanya. Bu Utin, Bu Astuteri ya. Ya Bu Utin. Enak loh. Kalian udah paham kan ya berarti algoritma flowchart gimana cara buatnya? Ini bikin algoritma flowchart yang sistem aja, yang gampang aja. Oke? Oke. Aduh. Kan emang Bapak YouTuber. Beliau, dia.
Mm-mm. Emang Pangga tuh emang identik sama YouTube-nya, emang bapak YouTuber. Tapi jujur kalau Pangga kalau ngajarnya offline itu enak. Kebetulan kan lab ICL juga sama Pangga kan. Itu Pangga enak kalau ngajarnya offline. Cuman kalau online emang kadang YouTube terus gitu kan. Terus sekalinya masuk suka nunjuk lagi. Kita nggak ngerti tiba-tiba ditunjuk gitu Pangga gitu. Ini jangan bilang Pangganya ya. Ini cuma sharing aja antar kita, udah jangan sampai keluar. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Enggak. Mau ngingetin satu lagi deh saya. Teman-teman kalau ngechat saya jangan lupa kenalan, dijaga etikanya. Walaupun emang sayanya santai-santai aja, tapi dibiasain aja sih. Takutnya kalau ke Mas Balain kebiasa nggak sopan kan nggak enak ya. Apalagi ke dosen. Dosen tuh takutnya agak sensitif kalau teman-teman nggak sopan, kurang etikanya. Jadi yang penting kenalan, terus kasih NIM, terus baru tujuannya apa. Terus terima kasih Pak, Bu, mohon maaf mengganggu waktunya, intinya gitu ya. Itu terus apa lagi ya? Oh, sebelum ditutup, teman-teman kasih saya feedback dong terkait asistensi 1. Duh, mbaknya terlalu berisik. Nah, mbaknya harusnya formal aja. Tuh. Boleh buat evaluasi saya di asistensi selanjutnya. Iya, boleh Diana, nggak apa-apa. Baik Mbak, izin menjawab Mas Diana. Kalau pendapat saya, penjelasan Mbak Tiara sudah cukup bagus, sudah cukup jelas. Terus Mbaknya juga membuat situasi nggak tegang, jadi kita berani jawab. Dan sudah cukup baik lah. Terima kasih, cukup dari saya. Makasih juga. Ngantuk nggak kalian asistensi sama saya malam ini? Enggak. Yang lain? Dari saya, Mbak. Iya. Kenapa? Sorry, Mbak. Maaf, nge-lag. Perkenalkan nama saya Bima. Iya Bima. Kalau dari saya, menurut saya pembelajaran nge-lag banget. Maaf. Nggak apa-apa, saya sabar nungguin. Nggak apa-apa, udah nggak nge-lag kan? Masih nge-lag nih. Izin menjawab, Mbak. Apa saya sudah nggak nge-lag? Udah nggak nge-lag. Baik. Kalau dari saya, pembelajaran hari ini mudah dimengerti dan juga pengajarannya tidak membuat membosankan karena diselingkan dengan candaan maupun sifat lucu yang membuat kami mulai mendengarkannya dengan baik. Terima kasih, Mbak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Sama-sama, Bima. Bentar ya, tonton. Ini ngapain lagi? Kenapa? Try. Tidak, Mbak. Apaan sih? Kenapa? Tidak, Mbak. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Anggap nggak ada apa-apa ya, tonton ya. Ada yang mau ngasih lagi? Apa udah cukup? Saya mau ngasih, Mbak. Boleh. Apa tuh? Duh, curiga. Aduh, kok curiga, Mbak? Ini ya, Mbak, sebagai asisten hitung kedua saya kan ngerasa lebih cair aja. Maksudnya, ya lebih cair, lebih enak. Terus Mbak juga sering ngelucu, kata Bima kan. Saya sih pribadi rasanya Mbak jelasinnya singkat, padat. Emang asistensi sebelumnya sama siapa?
asistensi saya semester sebelumnya sih Gamtek ya Mbak. Sebenarnya sih hasilnya juga baik banget Mbak. Cuman waktu itu kami diselingi sama Frida, jadi kayak sekalian. Jadi kayak asisten saya kan ikutan itu apa Frida gitu. Jadi saya agak kena mental gitu kemarin waktu di asistensinya. Kalau sekarang kan sama Mbak enggak gitu fresh. Jujur banget. Ya Mbak, saya kena mental dulu sedih asistensinya. Sekarang sama Mbak udah fresh. Maaf ya, saya ketawa. Emang asistensinya siapa? Asistennya? Rahasia ilahi Mbak, saya takut ntar dicari. Kalau ketahuan. Maaf ya Mbak, soalnya Krida belum selesai Mbak, saya takut. Ya oke, santai. Saya juga pernah ikut rangkaian Krida kok, tenang aja. Oke, ada yang mau ngasih lagi? Boleh, apa? Oh iya, tetangga ya, tetangga. Iya betul. Praktikum ganti sama siapa tuh? Disebut lagi namanya. Gak apa-apa, saya nggak bocor, terang aja. Oke. SMA 1 Karawang, tahu gak? Ya, tahu kan? Ya. Kamu SMA di Karawang juga emang? Oh, kamu tahu? Udah deh. Kenapa kita jadi ngobrol ya? Satu tahu ini nggak SGC? SGC saya suka main ke SGC. Ya, suka main gitu. Tetangga beneran ini, tetangga beneran. BTW saya nggak baik ya. Kalian belum tahu aja saya jahat-jahatnya gimana. Nggak bercanda, buset. Langsung shock kayaknya, santai. Nggak, maksudnya nggak semua orang itu baik. Jadi ada suatu ketika mungkin saya lagi gimana, saya jadi jahat. Duh, kenapa sih ini orang-orang? Halo Arif. Kenapa ya Mas Arif? Kalian kalau manggil Arif apa ya? Mas. Silakan dilanjutkan ya. Kan kalau manggil Mas doang nggak sopan ya. Apa Arif? Nggak apa-apa bro, santai aja bro. Oke bro. Kalian kalau manggil Arif jangan Mas Arif ya, nggak sopan. Dia namanya Mas soalnya. Jadi kayak kalian manggil teman sendiri ya Mas gitu. Ya Allah, ada Tri juga. Udah, anggap aja nggak ada apa-apa. Teman-teman ada yang mau nyampein lagi? Siapa tadi yang belum? Dian, belum. Auren, belum. Ya. Bisa menjawab Mbak. Kalau dari saya kurang lebih sama teman-teman yang ada di sini. Itu ya Mbak. Oke, makasih. Makasih Gian. Auren? Saya Maurin, dari saya juga sama Mbak, seru, enak lah. Semoga kedepannya terus mantap. Saya dipuji dari tadi ya. Aduh. Oke, udah selesai. Terakhir sebelum ditutup doa, ada yang mau ditanyain lagi? Mumpung ketemu, mumpung Zoom. Terkait apa aja? Ayo, apa udah cukup? Dia menjawab Mbak, nama saya Bima. Saya rasa cukup Mbak, terima kasih. Oke, makasih Bima. Udah cukup ya teman-teman ngangguk-ngangguk? Oke, udah cukup. Karena tadi asistensi dibuka dengan doa, berarti ditutup juga dengan doa. Teman-teman bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Terima kasih teman-teman kelompok 28. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat istirahat.
Terima kasih Waalaikumsalam. banyak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Cepat dikerjain ya. Oke, bye-bye.